Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk pertemuan pembelajaran ketiga informatika. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Dan untuk kali ini kita akan bahas perkembangan komputer setelah tahun 1940. Sejarah perkembangan komputer modern bermula sejak tahun 1940. Pembagian komputer modern terdiri atas 5 generasi. Generasi pertama 1940 sampai dengan 1959. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau vacuum tube untuk memproses dan menyimpan data. Untuk contoh generasi pertama adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator yang dibuat oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Kemudian generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa program tingkat tinggi seperti Fortran 1954 dan COBOL 1959. Di sini dicontohkan untuk generasi kedua, komputer pada generasi ini adalah DEC PDP 8, IBM 700, dan IBM 7094. Kita lanjut untuk yang generasi ketiga tahun 1964 sampai 1980. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Komputer generasi ketiga juga mulai menggunakan komponen IC atau Integrated Circuit atau juga disebut chip yang dapat digunakan untuk multiprogram. Kemudian untuk generasi ketiga contohnya adalah Apple II, IBM PC, dan NEC PC. Kita lanjutkan untuk yang generasi keempat, itu pada tahun 1980 sampai sekarang. Komputer generasi keempat masih tetap menggunakan IC atau chip. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar atau Very Large Scale Integration, VLSI. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro. Dicontohkan di sini adalah personal komputer atau PC. Kemudian beberapa teknologi IC pada generasi ini antara lain itu prosesor 6086, Celeron, Pentium 1-4, Dual Core, dan Core 2 Duo. Generasi ini juga mewujudkan satu kelas komputer yang disebut komputer super atau superkomputer. Untuk perkembangan selanjutnya adalah laptop,
notebook, handle, PDA, dan Paltom, dan semuanya dapat dihubungkan oleh jaringan internet. Untuk yang terakhir adalah generasi kelima. Komputer generasi kelima memang belum terwujud karena memiliki sifat yang luar biasa yang disebut sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, makanya di generasi ini belum bisa dicontohkan. Nah, jadi itu penjelasan tentang generasi komputer dalam perkembangan komputer setelah tahun 1940 atau perkembangan komputer modern. Mungkin bisa sedikit dipahami untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk yang pertemuan selanjutnya kita akan membahas peranan dan dampak dari informatika. Jadi bagi kalian yang ingin belajar untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian belajar tentang peranan dan dampak informatika. Cukup sekian dari Bapak, semoga ini bermanfaat. Seperti biasa, sebelum Bapak tutup, kata motivasi kali ini adalah: mulailah dari mana kamu berada, gunakanlah apa yang kamu miliki, dan lakukan apa yang kamu bisa. Oke, selamat belajar. Semoga kalian menjadi anak yang cerdas. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.